Halo, ketemu kembali insan kesehatan yang kritis, para mahasiswa, para sejawat, dan masyarakat pada umumnya, ya. Hari ini kita akan bicara tentang anti jamur, ya, yang paling banyak sekarang juga termasuk yang mulai ramai dibicarakan ya, anti jamur. Ini penyebabnya gitu ya, ada infeksi jamur pada dermatofit, pada mukokutin. Kalau dermatofit artinya di kulit aja, mukokutan ke dalam, atau yang ke sistemik, ke masuk pembuluh darah, ke deep ya. Sedangkan antimikotik itu sendiri ada yang topikal, maksudnya dipakai pakai apa, salep atau krim gitu ya. Ada yang sistemik, ya sistemik bisa makan dari oral atau dari apa, bentuk injeksi ya, dalam bentuk IV ya. Itu kira-kira gambaran awal dulu daripada antimikotik ya. Nah, yang golongan antimikotik dibagi 4 ya. Macrolide polyen itu amphotericin dan nystatin, kemudian golongan imidazol, kita sebut metronidazole, dan yang paling ramai dipakai adalah ketoconazole gitu, yang paling ramai ya. Yang lain pyrimidin, itu fluoxetine, dan lain-lain adalah griseopulpin dan tolnafat. Ya. Ini golongan imidazole yang sistemik, amphotericin B, fluoxetine, dan hidroksistilbamidin itu. Ya. Nah, untuk yang dermatofit dan mukokutan yang biasa dipakai griseopolpin, imidazol, nystatin, tolnaftat, haloprogin, asam undesilanat, kandisidin, dan whitfield, serta natamisin. Gitu ya. Nah, golongan imidazol, ketoconazole, dan gluconazole ini kerjanya dengan cara memblok biosintesis lipid atau ergosterol pada membran sel daripada jamur itu ya. Nah, ketoconazole merupakan anti jamur pertama yang dapat diberikan secara oral atau dari makan itu ya. Absorpsi ini menurun pada pH lambung yang tinggi bersama antacid, terutama hati-hati ya, dan antihistamin H2. Antihistamin H2 kemarin saya sudah ngomong untuk obat sarang-sarang, salah satunya untuk GERD ya, antihistamin H2 misalnya famotidin, ranitidin. Distribusi itu ke kelenjar lemak, ludah, kulit yang mengalami infeksi, tendon, cairan sinovial, dan bisa ditemui dalam feses serta urin dalam jumlah kecil gitu ya. Nah, indikasi ini untuk histoplasmosis paru, tulang dan sendi, dermatomikosis, kandidiasis mukosa, dan lain-lain ya. Termasuk yang lain-lain itu bisa kita lihat di buku ya, gitu ya, tidak efektif untuk jamur sistemik berat. Kemudian untuk kontraindikasi hipersensitif, laktasi, penyakit hati akut. Efek sampingnya mual muntah, ruam kulit, gatal, ginikomastia, pembesaran payudara, dan hepatitis cholelithiasis ya, kolestatis tablet 200 mg dan salep ya sediaannya ya. Jadi preparat yang tersedia untuk golongan ini gitu ya. Kemudian amphotericin B ini sumbernya Streptomyces rhodosus, pemberian per infus gitu ya. Biasanya per infus ya pasien-pasien yang diduga meniscus bisa dikasih ini berikatan dengan ergosterol membran sel dan membentuk pori pada permeabilitas berubah sehingga ya permeabilitas daripada jamur itu berubah bersifat fungisid dan fungistatik. Kalau fungisid artinya membunuh daripada jamur itu, kalau fungistatik adalah cuman memperlambat pertumbuhan atau mengganggu pertumbuhan daripada jamur itu. Efek sampingnya hepatotoksik, gangguan ginjal, anemia, ini diberikan di rumah sakit oleh yang berpengalaman. Ini biasanya untuk apa kasus-kasus rujukan gitu ya ke rumah sakit pendidikan biasanya. Ini fluoxetine golongan pirimidin dalam saluran dalam sel jamur dirubah menjadi fluorourasil menghambat sintesa DNA untuk selain Candida, Cryptococcus, dan beberapa Aspergillus serta yang lain-lain. Kalau interaksi obatnya itu bersifat sinergistik dengan amphotericin B, dapat digabung dalam infus, ya. Kemudian distribusi seluruh cairan tubuh, ekskresinya melalui ginjal, efek sampingnya mual muntah serta adanya ruam kulit, ya. Ini kalau hidroksi
cisfilmamidin tidak digunakan lagi, diganti oleh amphotericin B. Nah, kalau anti jamur untuk infeksi dermatit dan mukokutan, itu yang biasa dipakai griseopulpin ya. Ini sumbernya adalah Penicillium griseopulpin, menghambat pertumbuhan epidermis piton, Microsporum, dan Trichopiton. Kerja diduga mengganggu sintesis asam nukleat dan polimerisasi daripada jamur. Absorpsinya ini dibantu oleh makanan berlemak, bersifat partikel kecil, ya, microsize, diabsorpsi 2 kali lebih banyak. Metabolismenya di hati, distribusinya ditimbun dalam sel pembentuk kreatin, sel kulit baru yang kebal terhadap jamur. Pemberiannya hanya peroral gitu ya, tidak ada dalam bentuk topikal. Infeksi, demam, sakit kepala, muntah, diare, hepatotoksik, fotosensitivitas. Kalau interaksi obat dengan warfarin menurunkan aktivitasnya, jadi efektivitasnya akan menurun. Kemudian barbiturat, aktivitas griseopulpin juga menurun gitu ya. Nah, kalau golongan imidazol itu yang terkenal adalah miconazole, daktarin ya. Pemakaian ini topikal, ada yang canesten yang kalau rame di iklan-iklan ya canesten ya untuk jamur imidazol. Nystatin antibiotika polen untuk Candida dan dermatofit hampir tidak diabsorpsi melalui kulit. Ini per oral di 100%. Ini yang biasa dipakai adalah yang bentuk topikal atau bentuk salep ya, kulit dan mukosa. Yang terakhir adalah tolnaftal dan tolsiklat ya, naftat dan tolmisen itu semuanya dalam bentuk topikal. Kemudian haloprogen juga dalam bentuk topikal. Kalau asam undesilanat itu desiklin, itu pada dosis tinggi dia baru bersifat fungisid, kalau dosis rendah dia bersifat fungistatik saja ya. Ini salep 5% ya, undesilanat yang digabung dengan 20% seng undesilanat. Kemudian ada lagi kandisidin, antibiotik polien topikal untuk vaginal, ini biasanya dipakai ya untuk jamur pada daerah vaginal. Kemudian salep Whitefield, campur asam asinsilat dan asam benzoat. Kemudian terakhir adalah natamisin, antibiotik polien, biasanya untuk mata, keratitis jamur pada mata atau kandidiasis mulut dan vagina gitu ya. Natamisin. Itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang antimikotik ya secara ringkas gitu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.